Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa hadana ila tariqihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para habaib, para zuriyah Rasul, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau di tempat ini tanda bukti bahwa datuk mereka ridho kepada kita. Nahusu bidzikrihi al-mukarram al-habib Jailani bin Abdullah bin Jindan, al-mukarram al-habib Muhammad bin Umar as-Segaf, al-mukarram al-habib Husain bin Muhammad as-Segaf, al-mukarram Kiai Haji Abdul Kafi Yasin Encing Kafi, para asatidz, al-mukarram al-ustadz Fadian Akbar, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujaj yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, para hadirin hadirat sekalian, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga setelah maulid malam ini kita semakin taat kepada Allah, kita semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin takut sehingga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setelah maulid ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Semoga orang-orang yang kita cintai, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini melainkan
semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih kepada panitia di mana pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, untuk bermuwajahah dengan para hadirin hadirat sekalian dalam rangka kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, ketua panitia Al-Mukarram Al-Ustadz Bilman beserta jajarannya. Dan saya juga bersyukur pada kesempatan yang baik ini tidak ada tukang es yang warawiri. Ini wajib saya syukurin, karena nanti kalau ada tukang es bisa viral, ini bahayanya. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah. Betul gak ibu-ibu? Untuk apa kita hidup? Untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali dengan satu maksud, kecuali dengan satu tujuan, yaitu agar jin dan manusia kita semua tunduk patuh taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita lahir ke muka bumi ini, kita ada di muka bumi ini tujuannya adalah untuk ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang paling tinggi, ini ibadah dalam rangka syukur, ibu-ibu sekalian. Suatu hari Sayyidah Aisyah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam sehingga kaki beliau ini bengkak-bengkak. Masya Allah, melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Kira-kira di sini ada gak ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak? Ada gak? Kalau ada angkat tangan, nanti saya kasih hadiah. Ada? Kalau bengkaknya mungkin banyak, betul? Kalau bengkaknya banyak, tapi sebabnya kenapa? Asam orang. Tapi mungkin jarang, bahkan mungkin tidak ada di antara kita melaksanakan ibadah kepada Allah
melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat malam sehingga kaki beliau bengkak. Kemudian Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah bertanya kepada beliau, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan seperti ini? Kenapa engkau masih mengerjakan seperti ini, sholat malam sehingga kakimu bengkak-bengkak? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat malam itu dalam rangka bersyukur, dalam rangka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang paling tinggi adalah ibadah dalam rangka syukur. Kita hadir pada kesempatan yang baik ini, di malam yang sangat cerah ini, dalam rangka maulid. Ibadah bukan? Ibadah bukan? Dalam rangka ibadah. Kita hadir dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ketika kita bersedekah, kita lakukan ibadah-ibadah tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang tertinggi kepada Allah, ini menurut guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun mata'allahu bituli hayatihi, beliau mengatakan bahwa syukur yang tertinggi kepada Allah adalah syukur atas lahirnya, atas adanya, atas diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling tinggi, paling puncaknya syukur kepada Allah. Apa adik-adik? Syukur yang tertinggi apa? Bersyukur. Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Bersyukur apa? Dalam rangka apa? Bersyukur atas lahirnya, atas diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini, kita semuanya tidak akan pernah ada. Dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita semuanya, alam semesta ini, bahkan surga, neraka, arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ini dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi ada. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Maka para ulama mengatakan bahwa peringatan maulid yang kita pada malam hari ini adakan, ini merupakan peringatan yang paling mulia, yang paling agung yang ada di alam dunia ini. Betul atau betul? Apa peringatan yang paling mulia? Peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, maka enggak ada peringatan-peringatan yang lain. Enggak ada peringatan nuzulul Quran, betul? Enggak ada peringatan 17 Agustus. Enggak ada peringatan Isra Mi'raj, betul? Dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi ada. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad,
Sallu ala Muhammad. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bertanya ini kepada ibu-ibu khususnya. Seseorang itu dikatakan hebat, dikatakan luar biasa, dikatakan sukses, itu setelah dilahirkan ke alam semesta atau sebelum dilahirkan ke alam semesta? Setelah atau sebelum? Sebelum dilahirkan dari rahim ibunya atau setelah? Hah? Setelah atau sebelum? Sebelum, betul. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Ini pada ngantuk kayaknya nih. Orang dikatakan sukses, dikatakan berhasil, itu kalau sudah dilahirkan ke alam dunia atau sebelum dilahirkan? Jawabannya adalah sesudah. Ini jawab ini susah banget. Jadi manusia-manusia di muka bumi ini semuanya dikatakan hebat, dikatakan sukses kalau udah keluar dari rahim ibunya. Betul? Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan beliau? Beliau ini hebat setelah dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hebat, luar biasa, sukses sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini bedanya Nabi kita dengan para manusia lainnya. Nabi kita ini hebat, luar biasa sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Dikatakan dalam beberapa riwayat oleh Ibnu Abbas bahwa kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi ini ketika peperangan melawan bangsa Arab, melawan suku Quraisy, itu selalu kalah. Kaum Yahudi ini selalu kalah, tidak pernah menang. Kemudian ulama-ulama mereka, pemuka-pemuka agama mereka mengajarkan sebuah doa. Sebuah doa yang diambil, dipelajari dari para nabi-nabi terdahulu. Ini Nabi Muhammad belum lahir. Jadi kaum Yahudi ketika peperangan ini selalu kalah. Kemudian ulama-ulama mereka mengajarkan satu doa, yaitu antatawassalu bin nabiyyi alladzi sayub'atsu fi akhir zaman. Agar mereka ini kaum Yahudi ketika peperangan membaca doa, bertawasul, memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menang dalam peperangan. Kemudian diamalkan oleh kaum Yahudi. Ketika mereka akan memulai peperangan, mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah lahir apa belum? Sudah ada belum? Nabi Muhammad belum lahir, belum ada ke alam dunia. Tapi kaum Yahudi bertawasul, memohon pertolongan Allah dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya masyhur dibaca oleh kaum Yahudi. Allahumma inna natawassalu ilaika bin nabiyyi alladzi sayub'atsu fi akhir zaman. Ya Allah, aku memohon kepadamu
dengan perantara seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Siapa itu? Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kemudian apa yang terjadi para jamaah sekalian setelah kaum Yahudi, ini bukan umat Nabi Muhammad, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hasilnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini kaum Yahudi, ibu-ibu sekalian, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya, mereka yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kadang-kadang kita tidak mau bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah umat Nabi Muhammad enggak mau tawasul kepada nabinya? Ada enggak? Ada enggak umatnya Nabi Muhammad tidak mau bertawasul kepada Nabi Muhammad? Ada? Insya Allah di sini tidak ada. Insya Allah. Tapi banyak saudara-saudara kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau bertawasul, bahkan mereka mengharamkan tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita memiliki masalah, apapun masalah yang datang kepada kita, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah sakit dan lain sebagainya, maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak bentuk tawasul para jamaah sekalian. Yang masyhur, yang sering kita bacakan, guru-guru kita bacakan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Ini baca doa ini, tawasul ini baca. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu ada seseorang yang buta, nggak bisa melihat, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta didoakan agar penglihatannya kembali normal. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan si fulan ini untuk ngambil air wudu. Ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat diajarkan satu sigah bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hamba Allah ini lakukan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Matanya, penglihatannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita amalkan para jamaah sekalian, ya, dalam setiap kondisi kita, dalam setiap keadaan kita, baik kita lagi senang, kita lagi susah, kita lagi sehat, kita lagi sakit, kita lagi kaya, kita lagi miskin, ini jangan lupa kita amalkan. Kita senantiasa terus menerus bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup saat ini di akhir zaman. Betul? Di akhir zaman ini, dan kita lihat beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari yang lalu, khususnya di Indonesia banyak terjadi musibah. Betul? Banyak terjadi bencana alam. Betul? Saya dengar dari Al-Mukarram Ustadz Fadian tadi bahwa beberapa hari yang lalu ya, masyarakat di sini ini tertimpa dengan banjir rob. Betul? Mudah-mudahan banjir rob yang tadi adalah banjir rob yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan satu ayat. Ayat ini sangat luar biasa para jamaah sekalian. Ini merupakan benteng kita dari bencana, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mari sama-sama kita baca para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali lagi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Nanti dibuka lagi para jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali mereka tidak pernah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala wa anta fihim, selama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berada di tengah-tengah mereka. Selama Nabi Muhammad berada di tengah masyarakat, Allah tidak turunkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan azab kepada mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, ini dalam ayat ini ada dua keamanan buat umat manusia. Yang pertama adalah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, zahaba, udah tidak ada. Tinggal satu lagi, ini pagar kita, aman kita dari musibah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu istighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada gak bapak-bapak yang gak punya dosa? Adik-adik ada yang gak punya dosa? Ibu-ibu ada yang gak punya dosa? Mbak-mbak mungkin ada yang gak punya dosa? Angkat tangan yang gak punya dosa, saya kasih hadiah 1 juta. Kullu
bani adama khata'un. Setiap anak cucu Adam khata'un, pernah berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khara khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keamanan kita ini tinggal satu, ibu-ibu sekalian. Kalau kita mau aman dari musibah, kalau kita mau aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin cerita ini kepada para hadirin sekalian. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita adik-adik? Pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam, ini Nabi Musa dengan kaumnya hidup dalam kesenangan, hidup dalam kebahagiaan mereka semuanya. Air hujan Allah turunkan. Pada Habib, pada. Kita lanjutkan tidak? Lanjutkan enggak ceritanya? Pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam, dengan kaumnya hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kesenangan. Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan pepohonan ini subur luar biasa. Tiba-tiba Allah berikan musibah, Allah turunkan azab kepada mereka dari langit. Semua tumbuh-tumbuhan mati, hujan tidak Allah turunkan lagi. Kemudian hewan-hewan ternak banyak yang mati. Setelah itu kaum Nabi Musa alaihissalam ini datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, engkau adalah seorang nabi. Kalau engkau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa mengajak kaumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah, agar azab yang Allah turunkan segera Allah angkat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata para jamaah sekalian, Allah tidak mengabulkan doa Nabi kita, Nabi Musa berserta kaumnya. Ini Nabi berdoa tidak Allah kabulkan. Siapa ibu-ibu? Nah, Nabi berdoa kepada Allah tidak Allah kabulkan. Kita kadang-kadang berdoa kepada Allah, satu hari, satu minggu, satu bulan kita berdoa tidak Allah kabulkan, kita marah atau tidak? Marah atau tidak kepada Allah? Insya Allah tidak marah. Nah, ini Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan kaumnya tidak Allah kabulkan. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku menurunkan azab kepada kaummu karena ada salah satu di antara kaummu berbuat maksiat kepadaku selama 40 tahun tapi tidak pernah sama sekali bertaubat kepadaku. Berbuat maksiat kepada Allah selama 40 tahun tapi tidak pernah satu kali pun bertaubat memohon ampun kepada Allah. Kita bayangkan 40 tahun berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, enggak pernah bertaubat. Kemudian Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah kepada mereka. Kalau ada orang berbuat maksiat, yang kena getahnya dia sendiri atau orang lain? Dia sendiri atau orang lain kena juga? Orang lain juga Kemudian disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan azab kepada kita karena ada salah satu di antara kalian
berbuat maksiat kepada Allah selama 40 tahun tapi tidak pernah bertaubat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kemudian dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah, orang yang berbuat maksiat selama 40 tahun ini sadar kalau apa yang menimpa saudara-saudaranya, yang menyebabkan Allah turunkan musibah, Allah turunkan azab, ini gara-gara ulah dia, gara-gara perbuatannya berbuat maksiat kepada Allah selama 40 tahun. Maka detik itu juga dia bertaubat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penyesalan. Subhanallah, apa yang terjadi para jamaah sekalian? Tiba-tiba langsung Allah turunkan hujan dari langit dan semua tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh lagi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Azab yang Allah turunkan, musibah yang Allah turunkan itu dikarenakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana caranya mengangkat musibah tersebut? Mengangkatnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap hari memohon ampun, bertaubat kepada Allah satu hari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 kali. Berapa adik-adik? Berapa? 100 kali. Dalam riwayat yang lain berapa kali? 70 kali. Itu Nabi Muhammad. Dalam waktu 24 jam beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon ampun, bertaubat kepada Allah satu hari tidak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 kali. Nabi Muhammad punya dosa enggak? Pernah berbuat maksiat kepada Allah? Tidak pernah berbuat maksiat, tidak punya dosa kepada Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad bertaubat? Kenapa Nabi Muhammad masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kenapa Nabi Muhammad masih bertaubat memohon ampun kepada Allah padahal Nabi Muhammad gak punya dosa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita terus-menerus memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mau aman dari musibah, dari azab Allah, kuncinya satu sekarang: perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, berapa banyak istighfar setiap hari? Berapa kali? 3 kali. Ada yang lebih sampai 100 kali di sini? Ada yang sampai 1000 kali. Kalau ada yang 1000 kali dalam satu hari, saya kasih hadiah. Tapi yang jujur jawabnya. Istiqomah dalam setiap hari istighfar, mohon ampun kepada Allah satu hari tidak kurang dari 1000 kali. Ada di sini? Nggak ada? Turun dia turun 500 kali. Ada? Istighfahnya nggak usah panjang-panjang, misalnya astaghfirullahalazim, 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 atau yang paling pendek astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. 500 kali ada? Nggak ada juga. 200 kali. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi ahli istighfar.
Mudah-mudahan setelah ini kita terus menerus memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini percuma acara ini ya, kalau misalnya selesai acara ini kita tidak terbiasa untuk istighfar, kita tidak terbiasa juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bisa para jamaah sekalian, setelah ini didawamkan selalu beristighfar dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau istighfar misalnya tidak ada yang 200 kali, salawat ada yang 200 kali. Angkat tangan yang satu hari terbiasa salawat kepada Nabi Muhammad dengan sigoh apa aja 200 kali ada? Enggak ada juga. 100 kali ada. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ini kalau bisa setelah ini semuanya masuk torekoh ini. Satu-satunya ibadah para jamaah sekalian yang sudah pasti diterima oleh Allah adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang fasik, walaupun dia ketika berselawat riak, niatnya riak, main-main, fa innaha maqbulatun qat'an. Sesungguhnya orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, siapapun dia, dalam keadaan bagaimanapun, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Saya ingin cerita ini kejadian yang lagi viral di Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang hamba Allah di Madinah Al-Munawwarah, orang Saudi Arabia. Ini diuji oleh Allah dengan penyakit kanker stadium 4. Ya, kanker stadium 4. Dia sudah ikhtiar untuk berobat ke berbagai macam rumah sakit, baik di dalam Saudi Arabia sampai ke luar negeri, tapi hasilnya nol. Hasilnya tidak ada. Semua angkat tangan. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah mengklaim, menjas, mengatakan bahwa si fulan ini umurnya 1 minggu lagi, 1 minggu lagi meninggal dunia. Sallu ala Muhammad. Dia udah pasrah, ikhtiar secara manusia dia sudah lakukan. Nah ternyata hamba Allah ini, para jamaah sekalian, ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya dia selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari tidak kurang dari 1000 kali. Berapa kali? 1000 kali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Tidak dijelaskan sigohnya bagaimana, teksnya bagaimana. Intinya hamba Allah ini selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad satu hari tidak kurang dari 1000 kali. Kemudian ketika dia baca 1000 kali, rutinitasnya setiap hari dia baca 1000 kali. Setelah selesai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tidak ada lagi harapannya. Dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, tunjukkan kepadaku keajaiban salawat kepada kekasihku. Ini para jamaah, ini doanya. Ya, ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku keajaiban atau mukjizat bersalawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Dia berdoa, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia tertidur, para jamaah sekalian. Ketika tidur, subhanallah,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir di mimpinya. Si fulan ini melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusap-usap dadanya, bagian yang sakitnya ditiup-tiup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang mimpi ketemu Nabi Muhammad, benar atau tidak? Benar atau tidak? Kalau ada orang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, itu yakin bahwa itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satupun atau syaitan yang bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Jadi di dalam mimpinya, bagian yang sakitnya ini ditiup-tiup, diusap-usap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika terbangun dari mimpinya, dari tidurnya, orang ini kaget dicampur dengan senang. Kenapa aku mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad ini mengusap-usap bagianku yang sakit? Akhirnya untuk memastikan, si fulan ini datang ke rumah sakit di Madinah Al-Munawwarah untuk memastikan penyakitnya ini. Ternyata para jamaah sekalian, setelah di lab, dibawa di rumah sakit, itu ternyata penyakitnya hilang, sembuh 100%. Kemudian dia datang lagi ke rumah sakit di Riyadh, di ibu kota Saudi Arabia, untuk memastikan penyakitnya. Ternyata hasilnya juga sama, yaitu penyakitnya hilang, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan salawat, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Belum lagi nanti di akhirat. Makanya kalau kita ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat, kuncinya selain istighfar kepada Allah adalah terus menerus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pengen punya posisi kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat? Pengen? Bapak-bapak pengen punya kedudukan tempat yang dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat? Kuncinya adalah perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi ahli salawat, kita menjadi ahli istighfar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup ceramah saya ini, saya ingin memberikan hadiah kepada para jamaah sekalian. Hadiahnya adalah berupa salawat, ya, yaitu salawat Al-Fatih 5 ughliq. Pernah dengar ibu-ibu? Pernah dengar? Ada yang sudah hafal? Adik-adik ada yang udah hafal? Salawat Al-Fatih udah hafal? Di bagian tuh? Hah? Di bagian? Udah mendapatkan kertasnya semua ya? Kita baca dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi
bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, ini namanya sholawat fatih. Sigohnya seperti ini. Ada juga mungkin yang kita dengar ada ditambah dengan taslim, kemudian juga dengan wasahbihi, ya, Allahumma sholli wa sallim, kemudian di akhirnya wa ala alihi wa sahbihi, ya. Tetapi kami dapatkan dari guru-guru kami yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan sigoh yang tadi kita baca, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ada seorang wali kutub yang bernama Syekh Samsuddin Al-Bakri atau Syekh Al-Bakri. Beliau mengatakan, siapa seseorang umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat fatih satu kali aja seumur hidupnya, ya, satu kali aja seumur hidupnya. Tadi kita baca berapa kali? Kita baca 3 kali. Ini kata Syekh Samsuddin Al-Bakri, siapa orang umat Nabi Muhammad yang baca sholawat fatih satu kali saja seumur hidupnya, kata beliau ini seorang wali kutub, kalau orang ini meninggal dunia dan Allah masukkan dia ke dalam surga, ke dalam neraka, ya, kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka, maka tuntut aku nanti di akhirat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat fatih yang tadi kita baca 3 kali, ini menjadi hijab kita, menjadi penangkal kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya ijazahkan sholawat fatih ini, saya ingin tanya, kira-kira para jamaah sekalian siap gak untuk mengamalkannya setiap selesai sholat fardu minimal 1 kali? Siap? Siap ibu-ibu? Bapak-bapak siap? Enggak panjang, pendek banget itu, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita nanti walaupun belum hafal, para jamaah sekalian, gak apa-apa, sambil baca sambil melihat, ya, dilihat gak apa-apa, nanti lama kelamaan insya Allah jadi hafal, ya. Siap untuk mengamalkannya? Nanti para jamaah sekalian, ya, tinggal bilang qabiltu, ya. Qabiltu ini artinya saya terima, ya. Mudah-mudahan dengan sholawat fatih ini Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ajastukum salatal fatih lima uhlik kama ajazani syekhi Asy-Syarif Abdul Hamid At-Tijani an syekhihi As-Sayyid Asy-Syekh Abdul Adab an syekhihi Asy-Syarif Abdul Mun'im Al-Muammir an syekhihi As-Sayyid Asy-Syekh Muhammad Al-Ghali Abu Talib an syekhihi Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani an jaddihi Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan wa musyafahatan. Qabiltu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.